Nah Iya. kalau apa sih Bu yang dites tuh apa aja sih Bu? Spill dong, boleh Bu tipis-tipis. Boleh ya, spill-nya ya. Diploma iya, S1 iya, kelas internasional iya. Nah itu apakah bisa Bu? Oh, bisa sekali Kak, bisa sekali. IPB itu sangat fleksibel, boleh Kak? Boleh ya Bu ya? Boleh, ya. Boleh mendaftar melalui SMIPB. Persyaratannya bebas Kak, semua jurusan. Yang penting kata kuncinya merdeka bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zahra Zahira. Nah Sobat IPB Podcast kali ini kita akan kupas tuntas mengenai salah satu jalur masuk di IPB University, yakni seleksi mandiri IPB pada tahun 2023. Tentunya Zahra nggak sendirian karena di sebelah saya sudah ada Direktur Administrasi Pendidikan IPB University, Dr. Utami Diasya Fitri. Iya. Halo Ibu. Halo Kak Zahra, apa kabar? Sehat, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Nah Sobat IPB, Bu Utami ini ya yang hangat disapa Bu Utami adalah orang yang paling ditunggu Bu, dinantikan oleh seluruh guru-guru, terutama guru-guru BK Bu ya Bu ya. Oh iya Kak. Wah, jadi terkenal di guru BK ya Kak ya? Sangat terkenal, luar biasa sekali. Iya. Baik Bu Utami, boleh sebelumnya disapa seluruh guru-guru, guru BK maupun orang tua murid, silakan. Halo para guru, orang tua dan adik-adik nih SMA yang saat ini sedang didirikan, yang belum mendapatkan universitasnya Kak. Jadi mereka pengen tahu mau kuliah kemana ya, daftarnya gimana, lulus nggak ya UTBK kemarin gitu ya. Nah hari ini selamat bertemu kembali dengan saya Utami Diasya Fitri. Kita kupas tuntas nih jalur tes mandirinya IPB Kak. Ada apa saja di sana ya? Iya, Oke. betul sekali. Nah, Sobat IPB, tentunya kita tahu ya semuanya bahwa jalur masuk di IPB ini kan banyak sekali ya Bu. Iya. IPB membuka seluruh peluang dari semua sudut gitu ya. Nah, Iya. salah satunya adalah seleksi mandiri ini sendiri atau biasa kita sebut dengan SMIPB. Sebetulnya benar. SMIPB itu sendiri jalur yang seperti apa sih Bu? Nah ini Kak Zahra, sebenarnya SMIPB itu transformasi dari beberapa nama Kak. Jadi mungkin kalau era orang tua nih mereka kenalnya UTM gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih itu? Itu adalah jalur tesnya IPB Kak. Jadi jalur mandiri tapi yang bersifat tes. Jadi sebelum mungkin era orang tua namanya UTM. Kemudian berganti nama nih Kak, 2 tahun yang lalu berganti nama menjadi UTMBK, Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer. Nah sekarang kita berganti nama nih 2 tahun terakhir, namanya SMIPB. Jadi SMIPB, seleksi mandiri masuk IPB, itu adalah jalur tes mandirinya IPB Kak. Namanya SMIPB. SMIPB, itu Ya. berarti sudah terbranding sekitar 2 tahun ya Bu ya? Ya benar Kak Iya. Zahra. Kalau dari zaman saya dulu itu saya ikutan Bu. Kebetulan Iya. dulu namanya masih UTMI. Ya benar. Ya. Sempet ya Bu ya? Sempat. Jadi transformasi dari UTMI, UTM, UTMBK sampai terakhir kita branding kita adalah SMIPB. Nah jadi untuk orang tua murid sekalian gitu ya, kalau misalnya bingung atau SMIPB apalagi sih Nat, kalau misalnya pernah dengar di tahun-tahun sebelumnya Iya. UTMI, terus UTM, nah ini SMIPB ini mungkin polanya sama ya Bu ya? Cuman berganti nama saja. Iya, polanya sama berganti nama tapi cara tesnya berbeda Kak. Cara tesnya berbeda. Tesnya berbeda. Jadi memang dulu UTMI, UTM mulai tahun 2019 kita selenggarakan secara offline nih, karena waktu itu belum pandemi kan. Nah pada tahun 2020 kita mulai nih ganti mekanisme karena kan pandemi. Jadi mulai tahun 2020 kita selenggarakan secara online. Nah, online. Ya jadi sampai sekarang pun jadi kalau jalur masuknya IPB tesnya akan dilaksanakan secara online. Berarti kalau dalam artian Bu, kalau online siswa-siswa ini bisa mengerjakan di lokasi yang tersedia atau bisa di rumah Bu? Oh bisa di rumah Kak, bisa di mana aja, mau di rumah, mau di kafe, asal kondisinya tenang, mereka bisa mengerjakan. Tapi yang membedakan dengan UTMI dan UTM beberapa waktu yang lalu, SMIPB ini bisa melalui 2 jalur Kak. Jadi nih adik-adik SMA ini kan kemarin habis tes UTBK nih Kak. Kan mereka dapat skor nih, dapat skor. Nah dari model skor yang mereka dapat, mereka juga bisa mendaftar ke SMIPB. Jadi SMIPB itu ada 2 mekanisme. Bisa melalui skor UTBK yang mereka teskan kemarin, kemudian mereka menggunakan skor itu mendaftar ke SMIPB atau mau ikut tes online-nya IPB. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Iya. Nah ini juga banyak pertanyaan nih Bu Utami kepada saya mungkin terutama, Kak bisa nggak sih kira-kira saya mau cari aman, dua-duanya saya ikutin?
Boleh aja Kak, Boleh ya, Bu, ya? aja. Jadi Mhm. misalkan kemarin nih ya, adik-adik merasa kok saya nggak bisa nih ngerjain, saya mau coba nih challenging-nya dengan tes online-nya IPB. Boleh Kak, boleh dua-duanya dicoba. Berarti pakai skor UTBK bisa, terus dia tes lagi juga bisa ya, Bu, ya? Berarti Bisa, mencoba boleh. segala peluang gitu ya, Bu? Iya, benar. Nah, Iya. kalau kita berbicara tentang siapa sih sebetulnya yang bisa tes atau bisa mendaftar di SMIPB ini sendiri, Bu? Iya, nah Kak Zahra, mulai tahun ini nih SMIPB kita buka juga untuk program sarjana dan program sekolah vokasi. Ya kan, Oke. jadi sasaran kita, target kita dua nih, adik-adik yang mau daftar ke program sarjananya IPB, kita punya 40 ya Kak ya, sekarang 40 program studi, kemudian adik-adik yang mau mendaftar program diploma 4-nya sekolah vokasi. Nah itu boleh mendaftar melalui SMIPB. Persyaratannya bebas Kak, semua jurusan. Yang penting kata kuncinya merdeka bertanggung jawab. Oke, kita kasih highlight ya, merdeka bertanggung jawab. Iya, Nah, Bu, benar. apakah kalau kelas internasional juga termasuk di dalamnya, Bu? Nah, ini Kak, untuk kelas internasional, kami sebenarnya buka untuk WNA dan WNI. Nah, kalau yang WNA sudah kita selenggarakan tesnya kemarin di bulan Mei. Kemudian jalur WNI kita buka melalui 2 jalur rapot dan jalur tes. Jalur rapotnya sudah kita umumkan nih kemarin di bulan April. Nah, sekarang kita akan buka kesempatan untuk adik-adik yang mau bergabung di kelas internasional. Di jalur berarti kita jalurnya SM internasional itu kita buka melalui jalur SMIPB. Oh iya, tadi saya lupa menyebutkan ya Kak ya, 5 program studi kelas internasional. Yang pertama adalah kedokteran hewan. Yang kedua adalah teknik industri pertanian. Yang ketiga teknologi pertanian. Yang keempat ITK. ITK itu singkatannya Ilmu teknologi kelautan. Kemudian yang keempat sekolah bisnis Kak. Jadi 5. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya tadi Ibu sudah berbicara ya bahwa sudah ada pengumuman nih untuk kelas internasional. Nah, berarti juga sudah ada timeline ya, Bu, ya? Nah, kalau timeline itu sendiri pengumuman kapan itu nih, yang Bu? kelas yang pengumuman itu yang jalur rapot. Yang jalur rapot. Nah, kalau untuk SM sendiri, Bu? Nah, SM sendiri kapan? Sebenarnya kita udah buka jauh-jauh hari Kak. Dari tanggal 2 Mei kita sudah buka. Oke. Ya, tanggal Sudah 2 sebulan Mei. ya, Bu, sebulan lebih. Nah, kita akan tutup untuk yang SM Sarjana ya Kak ya. Untuk SM Sarjana, kita akan tutup tanggal 23 Juni. 23 Juni dicatat ya, 23 Juni. Iya. Jangan sampai kelewat. Benar. Nah, ini adik-adik kayaknya sedang menunggu nih Kak. Pengumuman SNBT itu kan tanggal 20 Juni ya. Oke. Nah, sehingga betul, mereka Bu. menunggu, aduh nanti dia send daftar ke SMIPB-nya setelah tanggal 20 Juni. Nah, hati-hati Kak. Sebenarnya kita mengencourage nih, sebelum tanggal 20 Juni sebaiknya daftar nih ke SM-nya IPB. Kenapa? Takutnya dari tanggal 20, 23 Juni kan pasti banyak nih akan mendaftar ke IPB. Kita sih sistem siap Kak, insya Allah siap. Tapi kan kita nggak bisa ya mengendalikan ada faktor lain yang mempengaruhi pendaftaran nih. Betul, Bu. Takutnya nggak jadi nih daftar nggak terkendala daftarnya, jadinya nggak akan terdaftar deh ikut tes IPB. Nah, daripada seperti itu lebih baik sebelum tanggal 20 Juni silahkan mendaftar melalui SM IPB. Iya, berarti ibaratnya untuk menjaga-jaga dulu, terus biar ketika orang-orang itu nggak terlalu banyak mengakses di laman yang sama gitu ya, Bu ya, Iya, tidak benar. terjadi adanya penumpukan, mending sebelum 20 Juni itu untuk mendaftarnya gitu ya, Bu ya, kurang lebih. Iya, benar Kak. Nah, nanti kan tanda pendaftaran kan 23 Juni nih. Nah, nanti kan kita punya 2 jalur. Jalur yang pertama yang menggunakan surat TBK, ya udah setelah pendaftar tunggu aja tanggal pengumuman. Pengumuman itu tanggal 10 Juli. Nanti tanggal 10 Juli adik-adik tinggal masuk aja ke laman registrasi.admisi.ipb.ac.id untuk mengakses pengumumannya diterima atau tidak. Jadi nggak akan melakukan apa-apa nih Kak. Oh, oke. Ya, tapi bagi yang mengambil jalur tes kalau yang program sarjana kita akan selenggarakan tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli. Ya. Nah, mekanismenya tuh gampang Kak. Beda dengan UTBK Kak. Kalau UTBK kan harus datang ya. Datang ujian 3,5 jam. Nah, kalau ujian online-nya IPB nih cuma 1 jam Kak. Dari jam 9 sampai jam 10. Oke, jadi sebetulnya tidak memakan waktu yang lama ya, Bu ya? Iya, benar. Hanya 1 jam saja. Nah, Iya. kalau apa sih, Bu, yang dites tuh apa aja sih, Bu? Spill dong, boleh, Bu, tipis-tipis. Boleh ya, spill-nya ya. Nah, memang IPB sejak 4 tahun terakhir kita menerapkan sistem soalnya tuh high order thinking skill Kak. Jadi HOTS ya, bersifat HOTS dan 1 jam itu 25 soal. 25 soal dan soalnya itu bersifat problem solving. Jadi nggak akan ada tuh hafalan misalkan ibu kota Indonesia ada di mana, Jakarta, enggak Kak.
Jadi soalnya itu dalam bentuk cerita, sehingga adik-adik perlu pemahaman, perlu menghayal dan perlu mencoret-coret sampai nanti ketemu jawabannya. Jadi sebetulnya kalau bisa dikatakan nggak ada kisi-kisinya ya Bu ya? Sebenarnya kita bersifat skolastika, problem solving. Tapi problem solving itu kita variasikan di berbagai macam bidang keilmuan. Jadi misalkan belajar kimia nih Kak, kita nggak akan menanyakan kecepatan reaksi proton itu seperti apa. Tapi kita kemas soal kimia itu dalam bentuk cerita, soal fisika dalam bentuk cerita, soal biologi dalam bentuk cerita, logika matematikanya dalam bentuk cerita. Gitu. Baik, berarti waktunya itu 1 jam dari jam Benar. 9 sampai jam 10. Iya. Terus dengan 25 soal ya Iya. Bu, bersifat HOTS Iya, dan problem solving gitu ya. Nah, Iya, ini benar. nanti berarti akan mengeluarkan dan bisa menyaring siswa-siswa mana yang sebetulnya dia problem solvingnya sudah hebat gitu ya Bu, Iya, bisa benar. menyelesaikan. Oke, baik. Nah, Bu Utami, ini kan tadi Ibu sempat bilang ke Zahra bahwa ada sarjana, diploma, juga kelas internasional yang bisa diikuti. Nah, kalau misalnya saya nih Bu, saya siswa SMA, pengen juga daftar SMIPB gitu ya. Tapi kayaknya saya tuh pengen banget IPB. Jadi mau mencoba semua strata pendidikan kayak gitu Bu. Jadi diploma iya, S1 iya, kelas internasional iya. Nah, itu apakah bisa Bu? Oh, bisa sekali Kak, bisa sekali. IPB itu sangat fleksibel, boleh Kak? Boleh ya Bu Boleh, ya? ya. Jadi gini, kalau mau pasang strategi nih Kak, ikut dulu misalkan adik-adik pengen nih ke program sarjananya IPB. Maka bisa ada 2 kemungkinan kan, bisa satu jalur reguler, kelas program reguler atau yang kelas internasional. Nah, tadi yang tanggal 2 Juli jam 9 sampai jam 10 itu adalah yang jalur reguler. Jadi kelas-kelas reguler tuh pagi jam 9 sampai jam 10. Nah, nanti kalau jika ingin masuk ke kelas internasional, ya, ingin bergabung di kelas internasional, itu tesnya siang hari Kak. Jam 13 sampai jam 14. Nah, kelas internasional ini memang terbatas, hanya 5 program studi. Nah, kalau nanti adik-adik ngambil kedokteran hewan, program studi kedokteran hewan, ada tambahan tesnya. Pengetahuan tentang kedokteran hewan itu 30 menit, soalnya 20 soal tentang pengetahuan dia terkait dengan kedokteran hewan. Jadi ada poin tambahannya. Nah, sehingga bisa kan 2 tempat. Terus kan, oh iya, saya pengen memperluas peluang saya nih. Saya juga pengen bergabung kok suatu saat nanti di program diploma 4 sekolah vokasi. Jadi sekarang ini Kak, satu kelebihan dari IPB adalah membuka diploma 4 untuk sekolah vokasi. Itu kan ada 16 program studi Kak. Iya, 16 ya kan? program studi. Sekarang ini yang paling favorit adalah komunikasi dan media digital. Oke. Ya, akuntansi. Selalu ya Bu. Selalu. Every year. Iya, 2 program studi ini kan favorit banget nih. Favorit Bu. Ya. Nah, adik-adik pengen gabung kan? Nah, itu bisa karena penutupan untuk sekolah vokasi kita tutup tanggal 12 Juli Kak. Jadi selesai dulu S1, pengumuman 10 Juli, nah baru bisa juga mendaftar di sekolah vokasi. Karena penutupan kita tutup tanggal 12 Juli. Ya. Oh, oke. Ya, kemudian baik, tesnya Bu. tanggal 16 Juli Kak. Nah, 16 Juli tes, pengumuman tanggal 21 Juli. Oke, berarti sebetulnya secara sistem bisa ya Bu ikut Bisa. semuanya. Bisa semuanya. Nah, kalau misalnya saya mau ikutan nih Bu semuanya, ini kira-kira saya harus bayar semuanya atau sebetulnya satu pembayaran itu bisa untuk semuanya Bu? Nah, ini Nah, ini Kak, seperti apa, Bu? memang kita desain bahwa satu jalur itu kita belum bisa nih Kak mengakomodir semuanya. Kenapa? Karena kan yang sekolah vokasi dengan yang program sarjana ini kan waktunya berbeda, sehingga nggak bisa nih satu milih sekaligus kan gitu. Sehingga kalau adik-adik ini mau misalkan daftar di program sarjana, kalau menggunakan dua-duanya harus bayar. Nah, berapa biaya pendaftaran? Untuk jalur tes 500.000, untuk yang skor 300.000. Nanti yang sekolah vokasi yang jalur tesnya 400.000, yang skornya 300.000. Oke, berarti ibaratnya kepisah-pisah ya Bu ya? Iya, benar. Nanti ketika siswa semua sudah mendaftar, terus nanti keluar nomor pembayaran ya Bu ya biasanya? Iya, kita sistemnya host to host Kak. Jadi nanti kan adik-adik ini mendaftar nih melalui akun kami di pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Nanti masukkan pendidikannya pasti SMA kan. Nah, nanti akan muncul nih jalur masuk yang tersedia. Nah, akan ada 5 jalur masuk yang tersedia nih Kak. Yang pertama program S1 untuk yang skor UTBK, program S1 untuk yang tes online,
program S1 untuk yang kelas internasional, program sekolah vokasi untuk yang skor UTBK, dan program sekolah vokasi untuk yang jalur tes. Jadi akan kebuka nih 5 jalur. Silahkan nanti adik-adik pilih, mau pilih yang mana, itu terbuka semuanya buat adik-adik. Luar biasa sekali. Ya. Nah Ibu, kalau kita berbicara tentang pendaftaran ya Bu ya, dan biaya pendaftaran, ini buat sobat-sobat IPB yang sudah mendapatkan beasiswa KIPKA. Nah ini kira-kira bisa nggak sih Bu untuk daftar di SMIPB ini? Sebenarnya kalau pendaftar bisa Kak, bisa. Cuman memang tetap harus bayar biaya pendaftaran. Karena ini kan jalur mandirinya IPB ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau adik-adik ini belum penerima KIPKA Kak. Mereka baru pada tahapan pendaftar KIPKA. Kecuali yang di SMA mereka menerima KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu memang untuk jalur mandiri kami saat ini IPB ya, IPB itu tidak free untuk biaya pendaftarannya. Jadi tetap menggunakan biaya pendaftaran, tapi nanti setelah diterima ada peluang untuk mendapatkan beasiswa KIPKA. Oh baik, iya berarti setelah mendapatkan peluang untuk dapat beasiswa KIPKA, ibaratnya dia sudah tidak usah membayar UKT lagi ya Bu ya? Iya, jadi gini, kalau dia dapat beasiswa KIPKA, keuntungannya ada 2 macam. Yang pertama, ada 2 skema Kak, sekarang KIPKA itu ada 2 skema. Skema yang pertama, KIPKA itu dia menerima biaya UKT, jadi bebas tuh biaya UKT-nya sama biaya hidup, ya kan? Dan yang kedua, skema yang kedua dia hanya menerima biaya UKT saja. Nanti akan diverifikasi nih oleh tim Direktorat Kemahasiswaan, kan. Nah, kalau keterima sebagai KIPKA, maka keuntungan lainnya adalah bebas dari biaya ada kalau di IPB itu nyebutnya ada BPIF, biaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur. Nah, itu akan bebas tuh Kak, yang biaya itu kalau dia diterima sebagai KIPKA. Oke, nah Bu Utami saya mau agak sedikit merangkum mungkin ya Bu ya, dan memberikan highlight. Nah berarti kalau untuk SMIPB ini sendiri, pertama sobat IPB yang jurusannya apapun itu bisa mendaftar ya Bu ya? Iya benar Kak. Tadi bisa. Dengan Ibu meng-highlight dengan syarat Merdeka bertanggung jawab. Ya. Highlight itu sebenarnya di SMBP juga sama Kak. Kita selalu meng-highlight ada merdeka bertanggung jawab. Jadi kalau berani mendaftar di program studi tersebut, ya dia harus bertanggung jawab untuk kalau masuk harus bisa menyelesaikannya Kak. Oke, berarti if saya dari IPS mau fakultas ekonomi dan manajemen dong Kak, bisa ya Bu ya? Bisa. Sekolah bisnis bisa. Bisa, boleh, bisa. Tapi ini sebenarnya related dengan program pendidikan yang ada di IPB Kak. Kan di IPB ini saat ini kita kan K2020 ya Kak ya, K2020. Jadi kurikulumnya itu kita nyebutnya kurikulum K2020. Di dalam kurikulum K2020 dan dalam historical pendidikan di IPB, itu di tingkat satunya ada program yang semuanya mengambil mata kuliah, mulai dari matematika, fisika, kimia, tapi dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Nah sehingga nanti harapannya adik-adik misalkan mau masuk ke IPB, ya mau gak mau nanti di tingkat satunya harus siap-siap juga belajar fisika, belajar kimia, dan belajar biologi. Oke, berarti memang ibaratnya itu tanda kutip ya Bu, hal atau challenge yang harus dilalui gitu ya Bu ya. Ya benar Kak. Saya pelan-pelan Bu, gak mau bilang itu konsekuensi karena itu kayak negatif banget, tapi ini mungkin challenge yang harus mereka lalui untuk ketika masuk IPB gitu ya Bu ya, kurang lebih. Benar Kak, benar. Saya suka kata challenge, saya suka banget itu. Jadi adik-adik harus men-challenge diri sendiri bahwa saya bisa kuliah di IPB. Gitu. Oke. Nah Bu Utami, satu lagi deh Bu pertanyaan dari saya. Kalau tadi Ibu sempat menyinggung bahwa adanya BPIF ya Bu ya. Nah kalau BPIF sendiri itu besarannya seperti apa Bu? Nah sebenarnya mungkin adik-adik atau orang tua guru BK bertanya ya Kak ya, BPIF itu apa sih? Jadi BPIF itu adalah uang, kalau bahasa umumnya kita sebut dengan uang pangkal Kak. Jadi memang di antara semua jalur nih Kak yang membayar semuanya kan bayarnya cuma UKT ya, uang kuliah tunggal. Nah uang kuliah tunggal itu ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Kalau di program sarjana sendiri itu variasinya dari 2,4 sampai maksimum 11 sampai 12 juta tergantung dari program studinya Kak. Nah kemudian kami jalur mandiri khusus untuk SMIPB ini dikenakan biaya pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas yang kita sebut dengan BPIF. Nah besaran BPIF itu berbeda-beda Kak Zahra.
Jadi tergantung nih mau kemana dulu gitu ya. Memang yang paling murah kita bukan paling murah ya, apa namanya paling kecil minimalnya tuh 40 juta di beberapa program studi. Bisa dilihat tuh Kak di admisi.ipb.ac.id di biaya pendidikan. Itu ada BPIF tuh masing-masing program studi udah ada. Range-nya antara 40 sampai 150 juta. 150 juta tuh hanya untuk fakultas kedokteran, kemudian kalau 100 juta itu untuk fakultas kedokteran hewan atau program studi yang kedokteran hewan. Kalau lainnya berkisar antara 40 sampai 75 juta. Untuk program S1 nih Kak. S1 ya S1. Bu? Kalau untuk sekolah vokasi itu sekarang UKT itu dibagi 3 golongan nih Kak. Kalau dulu kan kita pasang rate nih di 6 juta kalau ya. salah, Bu. Nah, kalau sekarang berdasarkan penghasilan orang tua. Ada 3 tingkatan, 5 juta, 7 juta setengah, dan 10 juta. Jadi kalau penghasilan orang tuanya. Nah, untuk jalur SMIPB ini kena biaya BPF juga. Tapi BPF-nya semuanya sama yaitu 15 juta. Oke, berarti untuk sekali lagi Bu, untuk sekolah vokasi ada 3 tingkatan ya Bu ya, yang tentunya tadi yang sudah Ibu sebutkan bisa dilihat di admisi di website kami. Terus juga BPF-nya ternyata ada juga tapi dipukul rata semua 15 juta. 15 juta. Oke, baik Bu Utami, karena tadi sudah lengkap sekali ya Bu. Nah tentunya Bu Utami juga boleh Bu sebelum kita tutup kasih semangat kepada Sobat IPB dan juga kepada para orang tua murid, guru BK sekalian ya Bu ya, silakan Ibu. Oke, ya baik adik-adik semua, guru BK dan orang tua, saya tahu bahwa sekarang adalah deg-degan pada kemana kita mau melangkah. IPB membuka kesempatan yang sangat besar buat adik-adik semua untuk bergabung di IPB University, tentunya lewat jalur SMIPB. Manfaatkan sebaik-baiknya karena saya percaya bahwa Anda yang terbaik untuk bergabung dengan IPB University. Oke, terima kasih banyak Bu Tami Kak sudah Zara. membersamai, luar biasa sekali ibu kita satu ini. Baik Sobat IPB sekalian, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tentunya tayangan ini sangat bermanfaat sekali untuk Sobat IPB, dan tentunya jangan lupa untuk bisa check it out di website kami di admisi.ipb.ac.id untuk informasi yang tadi sudah Bu Utami sampaikan. Semuanya lengkap di situ ya Bu ya? Benar Kak, benar. Sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap di situ semuanya. Kami tunggu Sobat IPB semua untuk daftar SMIPB dan come on, ayo masuk IPB. Terima kasih banyak. Sekian dari saya Zahra Zahira. Jangan lupa tayangan ini bisa di like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.